Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudaraku semua, pemirsa channel Laskar Mataram Raya. Lama Mbak Uki tidak bikin video, alhamdulillah sekarang menyempatkan untuk bikin video karena memang ada kesibukan dakwah di luar kota, terutama wilayah Jawa Timur, dalam semangat perjuangan Wali Songo. Dan sebelumnya, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat, afiatkan dan badan kita, dan Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupan kita bersama keluarga. Dan tidak lupa, mari kita berdoa mudah-mudahan negeri ini terhindar dari berbagai macam fitnah yang menerpa daripada negeri ini, terutama para pemirsa semua adalah fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari kalangan imigran zaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ternyata mereka adalah dzurriyyah yang palsu. Dalam keadaan palsu saja mereka berani melakukan hal-hal yang tidak baik untuk negeri kita ini. Mereka memalsukan sejarah, memasukkan sejarah Republik Indonesia, memasukkan sejarah Nahdlatul Ulama, memasukkan sejarah Jatman, dan menggantikan beberapa bukti-bukti sejarah yang mereka gantikan. Ya, kelihatannya memang lebih bagus, misalnya saja bagaimana nisan di makam Sunan Ampel yang asli itu diganti dengan model batu alam marmer yang kelihatannya memang indah, bagus, dan megah. Tapi apa kita berpikir bahwa hal itulah justru sesuatu yang sangat membahayakan atas sejarah Republik Indonesia ini? Karena otentik daripada makam itu sudah tidak bisa ditelusuri lagi, karena keasliannya itu sudah nisan palsu. Nanti kalau ada sejarawan meneliti tidak bisa lagi karena cara bukti sejarah sesuatu yang tidak berharga lagi, hal-hal yang baru seperti itu. Padahal bukti-bukti otentik tentang nisan-nisan yang lama ini mesti sebagai bukti daripada sejarah peradaban Nusantara ini. Tapi oleh mereka, nisan-nisan yang asli itu diganti dengan berbagai nisan-nisan baru yang kelihatannya megah dan mewah, sehingga kita terkecoh. Ternyata ada sesuatu yang terselubung di balik semua itu. Banyak lagi sejarah Jatman dibelokkan, tokoh-tokoh nasional dipalsukan, diklaim sebagai keturunan mereka, sebagai leluhur mereka. Lantas leluhur kita akhirnya siapa? Pangeran Diponegoro sudah diaku sebagai leluhur mereka. Terus yang kemarin KRT Somodiningrat diaku sebagai leluhur mereka. Belum lagi hal-hal yang lain, lagu kebangsaan, simbol kebesaran juga diklaim sebagai karya mereka, Garuda Pancasila dan lain sebagainya, bahkan yang terkecil ini. Ya, saya heran ini, ada sebuah lagu Wahyu Kolosebo. Itu memang lagu itu sangat tren sekarang di kalangan budayawan Wali Songo. Padahal itu bukan karya Habib, tapi diaku sebagai karya Habib. Padahal itu adalah karya anak muda si Ranendra. Kalau tidak keliru orang Sukoharjo, tapi diklaim sebagai karya Habib karena memang mereka ingin mengaburkan sejarah ini, bahwa karya-karya besar itu diaku oleh mereka sebagai karya mereka. Untuk apa? Mengaburkan sejarah Republik Indonesia ini. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya, memang demikianlah misi seorang misionaris. Saat kami sebagai narasumber di Madura, teman kami menyampaikan sebuah artikel, menyodorkan artikel kepada saya yang dia peroleh dari Architect of Dispersion, Great History of Free Missionary by Julie Lina. Ini adalah
artikel karya dari seorang jurnalis dari Estonia, Swedia, yang negara mereka merupakan negara jajahan daripada Uni Soviet yang menganut paham komunis, dan paham komunis ini dijejalkan kepada Estonia, Swedia, dan ini membangkitkan kecurigaan bagi para ilmuwan di sana. Akhirnya mereka mengambil sebuah rumusan dalam karya tersebut. Julilina, beliau mengatakan ada 3 cara untuk melemahkan dan menghancurkan suatu negeri dengan sistem penjajahan, yaitu 1, kaburkan sejarahnya. Nomor 1, kaburkan sejarahnya, dan ini sudah terjadi di negeri kita. Siapa pelakunya? Tidak ada lain ya oknum-oknum zaman, para habaib yang mengaku mulia Rasul, yang oleh orang-orang negeri kita ini, terutama santri-santri Nahdlatul Ulama, disanjung-sanjung bagaikan raja, bagaikan menduduki pangkat kedewaan, disembah, dicium kakinya. Padahal mereka orang-orang yang membuat suatu rencana yang jahat tentang negeri ini, memasukkan sejarah Republik ini, mengaburkan sejarah-sejarah perjuangan Republik ini. Agar apa? Nanti di saat tertentu, ratusan tahun berikutnya, berapa generasi kita berikutnya sudah tidak kenal lagi dengan sejarah Republik Indonesia ini. Maka mereka kaburkan sejarah. Dia bikin sejarah dengan beberapa versi. Dia bikin biografi beberapa tokoh yang terkenal di Republik ini dengan beberapa versi, sehingga terjadi pengkaburan oleh mereka. Ini yang mesti kita perhatikan. Para sejarawan, para ilmuwan, para kiai, jangan hanya diam. Ini sesuatu yang membahayakan atas negeri ini. Sampean jangan hanya diam, karena kalian, di pundak kalianlah para kiai, para alim, para ulama yang kebebanan menjaga daripada marwah Republik Indonesia ini. Karena orang awam-awam sudah sibuk dengan urusan perut dan mereka sibuk dengan kebutuhan keseharian mereka. Inilah orang-orang yang masih sempat untuk berpikir, harusnya ini tugas. Dan yang kedua adalah cara untuk menghancurkan suatu negeri, yaitu hancurkan bukti-bukti sejarahnya, sehingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan atas kebenaran. Dan ini terjadi di negeri ini. Apa? Makam-makam palsu, tokoh-tokoh pahlawan dibikin oleh mereka, oknum habaib. Padahal ini tokoh yang sangat dihormati di negeri ini. Bahkan apa yang dikatakan itu selalu dianut oleh pengikut-pengikutnya. Seperti laksana mendengarkan titah nabinya. Tidak berkata tidak atas apa yang dikatakan oleh tokoh ini. Padahal mereka melaksukan makam tokoh-tokoh perjuangan, memalsukan sejarah NU, memalsukan sejarah Jatman, memalsukan sejarah Republik Indonesia ini. Tapi semua kiai diam saja, santri diam saja, seperti kambing dicocok hidungnya, seperti kerbau dicocok hidungnya, seperti ayam ditebari makanan. Semua dalam keadaan tidak berdaya, bertekuk lutut di bawah pemikiran-pemikiran imigran zaman ini. Padahal sungguh-sungguh telah terjadi penghancuran oleh mereka, pengkaburan bukti-bukti sejarah. Makam-makam Wali Songo sudah dirubah oleh mereka, nisa-nisanya dirubah, yang asli entah dikemanakan oleh mereka, diganti dengan mamer-mamer yang seolah-olah indah dan megah. Dan kita tertipu dengan kemegahan dan kemewahan itu, padahal itu adalah penghilangan bukti sejarah, pengkaburan daripada bukti sejarah. Akhirnya tidak bisa diteliti lagi, karena apa yang diliti? Mamer baru gitu. Nanti akan diklaim itu bukan leluhurmu, mana buktinya? Itu mamer baru. Berpikirlah gitu. Yang ketiga adalah putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya.
dengan mengatakan bahwa leluhurnya adalah orang bodoh dan primitif. Persis ini. Persis yang dilakukan oleh mereka. Mengolok-olok leluhur kita. Leluhur kita Wali Songo, katanya nggak punya keturunan. Itu hanya cerita dongeng-dongeng. Bahkan oleh mereka diklaim. Ini kadang kontradiktif, sementara mereka menafikan kebenarannya, sementara juga mereka mengeklaim mereka bisa anggap sebagai klan mereka. Memang demikianlah mereka, selalu dalam kontradiktif. Maka sadarlah, wahai anak negeri, sadarlah wahai para kiai, santri-santri, ingatlah negeri Anda lagi terancam oleh penghancuran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, imigran zaman yang menyebut dirinya sebagai habaib, sebagai turunan zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka palsu. Mereka palsu, jelas. Suruh tes DNA, mana ada yang mau? Takut semua. Pembelaan atas silsilah nasab mereka cuma muter-muter dengan dasar dalil-dalil karangan kitab-kitab mereka sendiri yang disampaikan oleh Rumel, oleh Wafi, oleh Jaini, semua itu sesuatu yang gini aja logikanya. Kalau di dalam kita sidang di pengadilan, apakah keluarga sah menjadi saksi? Kita kan tidak. Karangan kitab-kitab yang mereka sodorkan adalah kitab-kitab karangan Mbak Alawi. Sama saja ini seperti logika pengadilan. Yang disodorkan sebagai saksi adalah keluarga. Yang tidak bisa. Ada unsur ketidaknetralan. Dan ini kadang-kadang tidak dipikirkan oleh mereka. Ada kitabnya, ada kitab. Iya, kitab karangan mereka sendiri. Yang dibikin untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Makamnya dibikin, ceritanya dibikin, tokohnya dibikin. Seperti membuat skenario sebuah drama kolosal. Tapi dasar kita mentalnya, kita negara kita mental penonton. Mereka menonton dengan sorak gembira, terhibur dengan bangga. Itulah mental negeri kita, mental anak-anak negeri kita. Ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua. Sekali lagi, akan saya bacakan apa yang menjadi keprihatinan dan kesimpulan dari seorang jurnalis dari Swedia, Julilina, yang merasa prihatin atas negerinya yang dijajah oleh Uni Soviet, dijejalkan untuk tekuk lutut pada ideologi komunis. Penulis Lina ini menyimpulkan bahwa penghancuran atas suatu negara adalah dengan 3 cara. 1, kaburkanlah sejarahnya. Yang kedua, hancurkanlah bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan menyatakan leluhurnya itu orang bodoh dan primitif. Dan ini berlaku di negeri ini. Betapa kita masifnya dibelokkan atas penghormatan kita kepada leluhur kita. Leluhur kita adalah melalui jalur Wali Songo. Tapi oleh mereka kita dibelokkan leluhur kita melalui Fakih Muqaddam, Isal Muhajir. Siapa Isal Muhajir itu? Ahmad bin Isa ada, tapi tidak ada Al-Muhajirnya. Ubaidillah, Fakih Muqaddam, dan lain-lainnya. Itu bukan leluhur kita. Itu leluhur mereka. Sadarlah, hai anak negeri. Hormati leluhur kita yang sungguhnya kita dilahirkan dari terah-terah Wali Songo. Dari terah-terah orang Jawa. Dari terah-terah orang Sunda, orang Sumatera, orang Dayak. Kita adalah anak-anak negeri. Jangan mau kita meluhurkan leluhur orang lain, sementara kita dilupakan dari leluhur kita sendiri. Sungguh sangat memprihatinkan hal ini. Dan kami yang berjuang dalam hal ini, difitnah dengan berbagai tuduhan, memecah belah umat, tidak cinta kepada dzurriyyah, akan menjadi manusia yang kualat dan lain sebagainya. Dzurriyyah yang mana? Kami cinta pada dzurriyyah, tapi bukan itu. Yang itu palsu. Yang asli adalah sudah terkonfirmasi adalah para Wali Songo dan para Syarif-Syarif. Para Syed Alwi Al-Maliki, Syarif Husain,
Raja Yordania dan lain sebagainya. Masih banyak yang asli Duriya Rasul, bukan habaib. Mereka adalah orang zaman dari keturunan Yahudi Ashkenazi. Itu sudah jelas dari haplogrup genetik mereka. Begini aja santri-santri, kiai-kiai tidak percaya, menutup mata, menutup hati karena katanya terlanjur mencintai. Apalagi ada slogan yang sangat-sangat sering kita dengarkan, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Gimana mencintai salah kok baik? Kan sering saya sampaikan, mencintai berarti kan kita mencintai yang bukan menjadi milik kita. Mencintai istri tetangga, masa hal itu lebih baik? Gimana ini logika kiai-kiai muda ini yang bikin slogan lebih baik dari salah mencintai daripada salah membenci? Ya membenci seperti pernah saya sampaikan, membenci itu tidak mungkin salah. Tobiah sudah menuntun sesuatu yang tidak disenangi, itu pasti akan dibenci, tidak mungkin salah. Sesuatu yang disenangi tidak mungkin akan dibenci. Jadi kebencian itu tidak mungkin salah sasaran. Demikian juga kecintaan, sesuatu yang tidak mungkin. Maka dari itu, mari kembali kita berpikir dengan logika kita, akal sehat kita, selalu mohon petunjuk pada Allah. Buka wawasan keilmuan kita. Jangan mendasi manusia yang jumud, manusia yang jumudiun, yang sering saya sampaikan. Demikian saja, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Saya suruhkan lagi, wahai anak negeri, kembalilah kepada jati diri bangsamu. Kita adalah bangsa yang kuat, leluhur kita adalah leluhur yang mempunyai peradaban yang hebat. Borobudur sebagai buktinya, dan masih banyak lagi Prambanan dan lain sebagainya. Bukan itu saja, peradaban-peradaban yang diciptakan oleh leluhur kita. Dengarkan, saya akan unggah nanti bagaimana para wali songo mengkonsep Pancasila sehingga menjadi sebuah dasar yang tidak tergoyah, dasar negara yang tidak tergoyahkan dari beberapa ujian. Saya membuat sebuah rumusan yang dihasilkan oleh wali songo meramu Pancasila sebagai dasar negara kita. Kapan-kapan akan saya sampaikan. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sebagai tembok kangen karena Mbak Ukit sudah lama nggak bikin konten, karena konten hanya mengunggah video-video pengajian saya saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Sumadulur, Selawase, Joyo Joyo Nusantoro.